Menggunakan susuk, lu pakai susuk. Nanti matinya susah. Kalau orang yang meninggal katanya harus pakai daun kelor lah. Pasang susuk itu di SMA kelas 1. Itu adalah berlian air. Jadi dia tuh bukan dipasang tapi dia tuh diminum. Nggak boleh makan melinjo atau emping. Makan nanas sama daun kemangi. Hai semuanya. Apa kabar teman-teman Kalapunoholic sama Opera Squad? Ama mau lagi nih. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang punya pengalaman dan menjadi seorang pelaku. Pelaku yang suka naruh sesajen di bawah-bawah pohon gede. Nah ini dialah orangnya. Dan bintang tamu kita hari ini adalah, panggil aja langsung, Vano! Halo Bang Momo. Kenapa lu nunduk? Kayak baru dapat piala Miss Universe. Kayak dapat piala Miss itu ya, Miss Grand Thailand. Tapi apa kabar lu, No? Alhamdulillah baik. Tumben nggak ngonten live di TikTok? Di TikTok masih setiap hari, cuman lagi libur aja. Setiap hari Jumat doang lu? Enggak, liburnya kan ganti-gantian. Oh gantian. Emang ada berapa banyak sih kru TikTok? Ada yang buat live? 8 orang. 8 orang. Hari itu cuma 7 hari ya? Berarti satu cadangan? Ada yang libur ya. Wah berarti satu cadangan itu ya nggak pernah diundang live. Jadi otomatis live TikTok itu siapa yang paling banyak jualan, dia yang akan selalu ada jadwal? Enggak juga sih, tetap bagi rata sih. Tetap bagi rata. Tapi syarat untuk jadi seorang TikToker live itu apa sih? Yang pasti kalau misalnya itu sih yang pasti kita tahu produk knowledge. Kalau untuk lancar berbicara berbicara itu perlu juga. Terus juga kalau untuk grooming atau penampilan sih ya balik lagi itu kan bisa dipoles ya. Pakai bedak ya Bu ya? Pakai make up. Oke, make up. Tapi selama lu jadi TikToker yang live itu udah berapa lama deh? Udah hampir, berarti udah mau 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun berarti. Jalan mau 3 malah. Berarti masuknya influencer ya. Untuk memanage itu menjadi sempurna kan otomatis ada yang sampai belajar public speaking. Harus menggunakan hal-hal yang berhubungan dengan dunia mistis dong. Kayak menggunakan susuk. Iya, itu kan pasti. Nah, lu gimana? Lu make? Kalau dulu iya, jadi dulu awal pertama itu aku kan sekolah SMP ya. SMP sekolah lulus. Baru STM? Enggak, lalu SMA. Oh, enggak ngambil STM? Enggak ngambil STM. Oh. Masuk SMA, cuman karena kan namanya kan aku kan asli dari daerah ya. Lu orang mana? Karawang. Oh, orang Karawang. Oke, goyang Karawang. Iya, nah kan orang Karawang itu kan bukan identik sih ya, lebih banyak kayak sinden-sinden jaipong gitu kan. Lu bisa jaipongan, No? Bisa. Wow, itu jaipongan tuh keren banget loh. Nah, jadi dulu awal mulanya itu SMP tuh kayak cuman baru tahu-tahu doang gitu loh, kamu kayak cuman ngedenger gitu kan. Nah, pas di SMA kelas 1 ada salah satu temen yang memang dia tuh orang tuanya tuh suka nganterin orang buat pasang susuk gitu. Nah, akhirnya karena dulu kan aku kan tipe orang yang insecure ya zaman sekolah itu. Jadi aku tuh kalau ngeliat orang, kok orang bisa ya punya temen gitu kan, punya temen cakep gitu kan, terus kayak deket sama orang cakep gitu kan. Tapi kok gua nggak pernah bisa gitu loh kan. Terus kayak orang, ada salah satu temen aku tuh kayak hampir pulang sekolah tuh setiap hari tuh diantar jemputnya tuh beda orang gitu loh. Wow. Beda orang. Mungkin zaman dulu yang namanya anak-anak sekolah yang kayak gitu udah ada juga gitu kan. Bisa Salome ya. Nah, jadi kayak aku tuh kok bisa gitu. Padahal kalau aku lihat dari si orang itu tuh biasa aja gitu kan. Akhirnya kayak aku tuh cari tahu ini orang gimana sih gitu kan. Maksudnya kok bisa sepede itu gitu kan. Nah, dari pencarian lu menemukan bahwa ternyata mereka pakai susuk. Dan lu mencoba nggak, pengen coba-coba? Awalnya tuh nggak sempet kepikiran karena kan banyak yang bilang, bukannya banyak yang bilang sih, ada yang bilang kan kalau pakai susuk nanti matinya susah. Terus kalau misalnya mau kita lepas, kita harus datang lagi ke orang yang masangnya. Kalau orangnya gitu kan. Kalau orangnya meninggal katanya harus pakai daun kelor lah segala macam gitu kan. Nah, awalnya sih dibilang takut, iya. Cuman karena aku bener-bener ngerasa kok susah banget ya untuk punya teman yang banyak gitu loh. Terus kayak apalagi dari zaman sekolah tuh kan memang kayak eskul tuh dulu tuh kan ikutan kayak dance gitu, kamu. Jadi kayak orang tuh kayak ngelihat ke aku tuh kayak biasa aja gitu loh. Jadi di otak aku tuh gimana caranya orang itu agar tertarik sama aku gitu kan. Akhirnya memutuskan untuk cobalah pertama kali pasang susuk itu di SMA kelas 1. SMA kelas 1 lu udah coba pakai susuk. Media pertama yang digunakan adalah emas. Emas.
Susuk emas berarti. Susuk emas. Ditaruhnya di muka atau di bibir? Di muka, di area di tengah di sini, di tengah di Cuman antara alis. dibilang tuh area T. Iya, T-zone. Area T-zone di area. Dan itu efeknya apa yang lu rasain, Bang? Karena aku udah percaya, udah yakin banget gitu loh kalau aku kayaknya pakai susuk ini bakal kayak ngerasa orang tuh pada tertarik gitu kan. Terus Jadi akhirnya jadi punya teman. benar punya teman. Keberanian dan diri keberanian percaya dirinya tuh kayak makin tinggi. Oke. Terus ditambah kan yang tadi aku bilang aku suka ikut modern dance kayak gitu. Itu sampai setelah pemasangan susuk itu. Memang kalau untuk lomba nggak dapat. Tapi ada beberapa kayak IO di luar tuh kayak selalu ngontek aku untuk bisa untuk perform gitu loh. Wow. Di situ sih. Jadi rasa percaya diri lu makin naik dan setidaknya efek-efek lebihnya lu juga dapet gitu. Dan itu SMA kelas 1. Itu usia SMA berapa ya? 15? Masih 16. 16. Sekarang usia lu? 29. Berarti kalau 16 kurang 29 berarti kurang lebih 13 tahun yang lalu. Dan lu selama memasang susuk itu ada berapa banyak susuk yang lu pasang? Dari pertama ya, dari pertama sampai ke terakhir itu kurang lebih 6. Medianya sama, Mas? Beda-beda. Ada berlian? Ada berlian, terus ada juga yang terakhir itu adalah berlian air. Jadi dia tuh bukan dipasang, tapi dia tuh diminum. Emang berlian bisa jadi air ya? Katanya, balik lagi sih ya, karena kan dengan 3 orang pintar yang berbeda itu, medianya beda-beda sih Kang Mongol. Oh, jadi yang pertama itu yang dia yang masangin cuma emas. Emas, dan itu baru satu. Orang kedua? Orang kedua itu dia sama juga emas juga. Kalau yang kedua itu dia pasangnya itu di area dagu. Iya. Di area di dagu sama di pipi. Oke. Iya. Jadi total 6 ya. Nah, di saat lu masang susuk kedua, susuk pertama copot nggak? Enggak. Berarti total selama lu masang 6 itu ada di muka lu. Di muka. Efek yang lu dapet kan berarti lu makin shining ya kan? Iya. Kan paling penting tuh keberanian diri. Iya. Yang kita sebelumnya insecure, nggak punya rasa percaya diri yang tinggi, sekarang udah jadi punya percaya diri yang tinggi. Persahabatan udah mulai open keluar. Dikasih tahu nggak sama mereka apa pantangannya? Beda-beda dari ketiga orang tersebut itu beda-beda. Kalau yang pertama itu aku nggak boleh makan melinjo atau emping. Oh, oke. Terus yang kedua pun itu sama boleh melinjo. Nggak boleh melinjo juga. Nah yang ketiga itu baru nggak boleh makan nanas sama daun kemangi. Tapi kalau ngelewatin yang jemuran, makan sate ayam nggak apa-apa? Jemuran, sate ayam, terus kayak misalnya daun kelor itu pasti jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Tapi terus, kalau yang lain-lain gitu? Ya kayak pisang emas gitu kan, itu masih nggak apa-apa. Oh berarti kuat ya guru lu ya. Dan ada juga dari dunia entertain yang masang di dia. Banyak banget. Nah itu susuk berlian jadinya lu minum, Mak? Yang berlian itu terakhir tuh aku pasang yang pertama itu 1, yang kedua itu 2, dan yang ketiga itu 3. Berlian. Yang berlian. Cuman balik lagi masangnya tuh nggak langsung sekaligus gitu loh, kayak dicicil satu-satu gitu. Ya ngerti. Jadi kan pasang susuk itu kalau lu memasang 3 berlian nggak 3-3-nya hari itu. Benar. Harus lu datang lagi di hari yang nanti yang nentuin tuh yang masang. Benar. Nah, berarti dengan lu pakai 3 berlian berarti 2-nya di sini. Enggak, yang 2 itu katanya sih kan diminum. Jadi yang tiga terakhir itu kan berlian air. Yang 3 itu diminum semuanya. Jadi yang di muka lu cuman emas doang waktu itu? Yang di muka itu emas doang, 3-3-nya. Jadi 1, 2, 3. 3 satu sini, di cik sebelah kanan ini? Enggak, iya di kanan, di kirinya enggak. Padahal kan harusnya triangle 1, 3. Cuman ya mungkin ya kan balik lagi karena kan aku dengan orang yang berbeda-beda ya. Jadi mungkin mereka tuh kayak punya punya caranya masing-masing gitu loh kamu. Oke, tapi di saat lo udah memasang susuk itu percintaan lo? Untuk percintaan sih karena gini kamu, aku nggak pernah kalau pasang susuk itu untuk cinta. Untuk cinta. Tapi aku untuk tuh untuk kerjaan. Karena balik lagi dulu aku pernah jadi salah satu mentor atau leader di salah satu klub malam gitu untuk pegang kru sexy dancer gitu. Jadi gimana caranya kita kalau ngomong tuh orang harus tuh nurut, fluent. Iya, jadi orang tuh nurut gitu kan. Itu sih yang tujuan aku tuh, aku masalah kalau untuk percintaan pasang susuk enggak sih. Tapi kan pasti pernah jatuh cinta dong? Pernah. Dan pernah sakit ditinggalkan? Pernah. Pernah menggunakan pihak ketiga nggak untuk membalas? Nggak pernah.
nggak pernah pakai jalan goyang suruh balik. Nggak pernah. Jadi cinta hanya dilepas, Biarin aja. Paling gua mau tanya bukan cuma soal percintaan. Di saat lu mengambil keputusan untuk semua susuk lu keluarin, guru-guru yang lu datengin itu lu sampein nggak kalau mereka lu pengen dicopot? Ada beberapa yang copot, ada beberapa yang kalau yang minum itu kan nggak bisa ya. Cuman katanya kalau misalnya yang aku minum tuh aku tanya itu kalaupun kita makan pantangannya dia akan hilang dengan sendirinya katanya. Jadi akhirnya lu makan tuh kemanis akhirnya iya semuanya. Kayak sekarang tuh udah nggak pernah peduli gitu loh, kamu mau makan apa aja udah makan aja gitu. Pecel ayam tetap hantem ya. Iya, ya? kalau dulu tuh kayak biasanya kan di soto tuh ada empingnya tuh kan yang dibubukin, dia udah hancurin. Itu kalau misalnya kayak kita langsung makan tuh aku pasti panik dan langsung telepon. Ini gimana? Terus habis gitu oh coba ambil air nanti didiemin aja dulu. Nanti kalau udah disuruh minum baru minum kata dia. Karena itu kan lupa segala macam kata itu bisa. Oh, faktor kayak begitu tuh masih bisa diselamatkan. Kecuali kalau memang kita sengaja. Kapan ritual pencabutan terakhir yang lo lakuin? 2019 kalau nggak salah. Oh, sebelum COVID. Iya, sebelum COVID. Jadi sejujurnya sebelum jadi influencer TikTok live ya. Sebelum. Justru lo mengambil keputusan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan akhirnya Allah buka jalan lo bisa jadi influencer seperti sekarang tanpa ada bantuan dari siapapun, hanya doa dari orang tua dan lo menyadari kemampuan diri lo. Tapi bahkan waktu yang ketiga itu yang terakhir aku pasang berlian itu sebenarnya yang mendukung itu adalah faktor orang terdekat, bukan temen. Pokoknya dia tuh bener-bener iya, pokoknya ada closely friend. Iya. Jadi dia tuh malah orang terdekat dan ya udah dia tuh memang mendukung banget. Jadi kayak misalnya, kayaknya kurang lagi nih, kayaknya mau pasang lagi gimana? Oh ya udah, jadi dia yang nganter gitu kan. Tapi semenjak memang aku memutuskan untuk melepas semuanya, ya dari dia juga gitu loh. Kayak dia tuh kayak nasehatin, udahlah sekarang kita nggak usah sekarang lebih ke balik lagi lah, maksudnya nggak usah kita percaya ke hal-hal kayak gitu. Percaya sih boleh ya kamu ngol ya. Tapi maksudnya hal kayak gitu kan bisa dibilang itu kan jalur pintas ya. Percaya boleh, tapi nggak boleh mengimani. Iya. Ya, karena kalau udah mengimani itu hukumnya udah ke Tuhan. Iya. Karena kepercayaan bisa juga dihianati. Tapi kalau iman nggak bisa dihianati. Jadi otomatis dengan itu terjadi, sekarang lo jadi seorang influencer, nggak ada keinginan untuk menggunakan itu lagi? Nggak sedikit pun sih. Karena udah ngerasa jatuhnya hidup kita tuh kayak apa ya kamu mau, kayak pertama musrik, terus yang kedua mungkin hidup kita tuh nggak bebas jadi kayak nggak nyaman iya, ya. Nggak nyaman. Jadi kalau mau makan harus mikir. Iya, harus mikir, terus otomatis kayak orang sekitar kita pun kayak nanya kenapa lu nggak mau makan ini gitu kan. Kalau misal orang yang tahu pasti mereka tuh pasti selalu bilang yang oh kayaknya lu pakai deh ya, pakai susuk gitu kan gitu. Karena ada beberapa orang yang selalu bilang kayak gitu. Kalau ada yang beberapa orang baru ketemu sama aku, mereka tuh pasti selalu nanya, padahal itu baru pertama kali ketemu, dia tuh pasti selalu nanya kayak yang ada sesuatu, kayaknya lu ada sesuatu deh di mata sama di bibir. Dia tuh. Tapi dari situ lu menikmati hidup sekarang lebih santai ya? Lebih santai banget sih, apalagi dulu tuh aku tuh setiap malam Jumat itu tuh wajib banget makan bunga kantil. 3, terserah pokoknya ganjil, mau 1 mau 3 sama yang penting ganjil sama kelapa hijau. Wah, 99 tuh ganjil, bro. Setiap malam Jumat itu aku lakuin, apalagi kalau malam Kliwon tuh. Di saat lu ngelakuin, mohon maaf, kamu mau nanya, di saat lu disuruh makan kantil itu kantil waktu hijau atau udah kuning? Itu udah bisa dibilang nggak hijau, jadi kayak setengah hijau, setengah kuning. Selain itu apa yang harus lu lakuin untuk menjaga susuk lu itu? Pernah diruat gitu loh, jadi kayak ditulisin pakai nggak tahu apa Sansekerta di belakang punggung gitu, terus abis udah ditulisin udah lengkap, udah langsung kayak dibalur gitu. Nah di saat kalau lu saya liburan ke Bali ada pantangannya? Nggak ada sih. Nggak ada dan sebenarnya kalau dalam hal pantangan tuh hanya makanan doang sih. Minuman nggak ada. Minuman nggak ada, malah kayak kita sholat pun kayak ya udah gitu loh, biasa aja. Di saat lu pakai susu lu masih melakukan sholat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kan ada syarat buat pasang susu, misalnya disuruh ke suatu tempat, pernah nggak? Dan itu kemana? Itu pernah dulu yang kedua itu setelah pasang susuknya sih.
aku harus pergi ke salah satu daerah. Sebenarnya dekat juga dari daerah aku gitu kan. Kebumi? Purwakarta. Oke. Dan itu aku harus merendam di tengah-tengah kayak tengah danau gitu loh. Tapi ada kayak setu. danau buatan gitu loh Kak Mongol. Padahal nggak lama sih, kayak cuma beberapa menit doang, nggak nyampe 30 menit doang sih. Habis gitu udah, terus dimandiin pakai air kembang gitu udah. Dan dari tiga kali masang susuk, mana susuk yang paling berefek? Yang kedua, yang Itu di sini sama yang di efek pipi. yang lu paling ngerasain apa? Kan biasanya kalau misalnya habis pasang susuk itu nggak boleh kemana-mana, karena kalau mampir-mampir dulu pasti ada sesuatu nih, entah itu celaka gitu kan atau apa. Nah kalau yang kedua ini bener-bener pada saat dulu kan aku udah tinggal di Jakarta, jadi aku tuh masang di Karawang di daerah pedalaman Karawang gitu. Setelah pasang balik ke Jakarta dan nyampe kosan dulu. Nah setelah baru nyampe kosan nih kamu ngomong, terus tiba-tiba dapat telepon untuk apa kayak nemenin kayak clubbing gitu loh. Dan itu pas datang ke situ bener-bener si orang-orang di sekitar aku tuh bener-bener kayak ngedeketin aku sampai mereka tuh nggak mau lepas. Itu tuh bener-bener aku tuh ngerasa kok ini kayaknya yang ini tuh manjur banget ya. Karena bener-bener nggak mau lepas gitu loh. Sampai kan aku tuh pasang tuh sama teman aku satu lagi, sampai teman aku bilang kok yang ini kayaknya ampuh banget ya. Sedangkan kan tapi teman aku yang sama-sama masangnya malah redup. Nah setelah ditanya ternyata kata kalau misalnya pergi ke suatu tempat, entah itu kayak ke bar atau kemana, emang harus ada salah satunya yang pergi. Karena kalau misalnya dua-duanya dengan guru yang sama, bisa dibilang ya kamu ngeliat dengan guru yang sama, dia tuh akan tarik-tarikan katanya. Tapi memang itu memang aku rasain pada saat yang malam itu. Malah temen aku tuh dia tuh bener-bener ya udah dia sendirian cuman sama pacarnya doang berdua. Tapi yang lain itu hampir ada 8 orang yang deketin aku tuh sampai yang lu cakep banget, mau kenalan boleh nggak, minta nomor telepon segala macem. Itu cewek semua yang nanya? Cewek. Tapi di saat itu kan lu pergi pasang susuk. Di saat lu ketemu lu ketemu Ustadz, ketemu Pak Haji, gimana mereka ngelihatnya? Kalau balik lagi, kalau misalnya pada saat ketemu mereka, bahkan yang terakhir itu pada saat aku udah bener-bener pengen ngelepas, itu nggak tahu ya kayak ngerasa badannya tuh kayak gemeteran gitu loh kamu. Kayak kita ketakutan, tapi bukan ketakutan apa-apa, tapi kayak di badannya tuh kayak ngegeter gitu loh. Kayak ngegeter terus kayak keringetan. Tapi lu tetap dengan keyakinan diri lu pengen lepas. Iya, pada saat terakhir itu. Dan ini gue mau nanya nih, kan ada pertanyaan katanya pernah pasang susuk sama seorang pemuka agama, ya kan? Nah, menurut lu lebih berasa sama dukun atau sama pemuka agama tersebut? Sama Dan dukun. bedanya apa? Karena yang terakhir itu yang berlian air itu kan kalau aku sih manggilnya atau orang-orang sekitar manggilnya ustadz, ya. Tapi kalau misalnya sama yang dukun itu lebih yang kedua itu. Yang kedua itu Lebih ngefek. Ya, kalau yang diminum lu efek pertama yang lu rasain apa? Kalau yang pertama itu balik lagi sih yang ketiga itu yang sama ustadz itu yang aku minum itu kayak lebih kita tuh kayak kepercaya dirinya malah lebih luas, dan orang tuh malah kayak jatuhnya bukan memuji ke aura muka kita, tapi kayak orang tuh kayak ngeliat tuh ke badan lu lentur banget ya kalau ngedance gitu kan, atau misalnya kayak lebih ke situ sih. Oh, tapi dari pengalaman itu yang lu petik apa, bro? Yang aku petik itu adalah ya balik lagi ya sebenarnya semua itu tergantung dari mindsetnya kita aja sih. Kalau pengen sukses harus kerja keras. Harus kerja keras. Pengen sukses doa ibu. Ibu itu gitu. penting sih. Sama orang tua masih ada? Orang tua tinggal mama. Jadi kebahagiaan orang tua itu adalah cermin diri kita. Tapi terakhir nih gue mau nanya buat lu. Lu nggak ada pasang susuk, maksudnya minta susuk cinta gitu? Enggak sih kamu. Aku memang nggak terlalu dari awal pertama aku pasang susuk sampai terakhir pasang susuk pun nggak ada kepikiran yang buat percintaan. Tapi bukannya ada satu susuk yang membuat banyak orang nempel dan lu harus ngomong jujur ke bapaknya bahwa lu nyarinya yang begini. Akhirnya dengan lu sekarang menjadi salah satu influencer yang punya rate tinggi untuk live, otomatis lu mencopotkan susuk itu, lu nggak ada merasa bahwa lu aduh takutnya gue udah nggak laris lagi gitu, atau nanti aja lah gue kalau udah nggak laris balik lagi gitu? Enggak sih, sekarang bener-bener ya udahlah, sekarang kasarnya
kasarnya yang udah pernah aku lakuin, aku nggak mau lah dilakuin lagi. Bahkan sekarang tuh nggak pernah sedikit pun kayak kepikiran, duh kayaknya sekarang persaingan makin banyak nih, kayaknya harus balik lagi deh kayak dulu. Nggak pernah sih kamu. Sekarang lebih ke mengasah apa yang benar. Tapi kan katanya nyokap lu pernah nganterin lu buat masang susu, kenapa nyokap lu malah bedukung? Nah itu yang aku bilang orang. Nggak bisa nggak usah nyanyi. Itu yang aku bilang orang terdekat. Yang aku bilang yang ngedukung, karena mungkin ya nggak tahu ya, mungkin dulu karena mama mungkin ngelihat bahwa dengan lu masang susu tuh lu jadi di dunia entertain lebih berkibar jadi, gitu loh. Kan tidak maksudnya mungkin orang tua lu melihat nih anak gue ya Allah dia SMP SMA dia gaulnya cuman sama tempurung buat main-mainan gitu. Sekarang anak gua udah bisa ngomongnya udah pasti, udah nggak lagi, maksudnya kadang bahasa daerah udah kelihatan kayak udah anak DKI, ya kan otomatis orang tua tuh pasti akan bangga. Dan di saat kebanggaan diri dari orang tua itu, kepercayaan dirinya juga dia kasih buat lu, dan ternyata lu bisa menjaga amanah dan membuktikan itu, yang akhirnya sekarang lu menjadi seorang yang luar biasa. Gue salut lo sebenarnya sama lu bro. Ternyata lu memupuk itu, mempelajari itu, lu ngerasain itu, dan akhirnya lu memilih untuk melepaskan itu. Otomatis kan itu butuh kesiapan hati, mental lu, main lu, semua harus benar-benar dikondisikan menjadi satu, dan akhirnya lu legowo melepasnya. Tapi kan konon kabarnya kakek lu keturunan Banten. Iya, almarhum kakek. Jadi dari mama. Dari ibu. Kalau papa orang Garut. Orang Garut asli papa, mama orang berketurunan Banten. Banten. Ngaruh nggak sih? Kalau nggak tahu ya, ada beberapa, karena dulu sedikit cerita dulu pada saat almarhum kakek mau meninggal itu nyawanya tuh bukan nyawanya, nafasnya tuh kayak tinggal di tenggorokan. Ya kerongkongan. Iya kerongkongan. Dari kaki ke sini tuh udah dingin, tapi tinggal di sininya doang Mongol. Nah pada saat itu baru bisa lepasnya itu pas udah kalau kata orang Sunda tuh dikeprak daun kelor gitu. Akhirnya dikeprak ke daun kelor itu baru lepas. Dan setelah pas lepas itu ada 2 kejadian, tiba-tiba kan kalau rumah zaman dulu kan halamannya luas. Nah di halaman rumah itu kan ada pohon jahe. Nah di pohon jahe itu kayak ada letusan gitu kecil. Ya, dan pas diambil itu di situ ada 3 batu sama 1 keris. Dan yang terakhir itu yang di belakang rumah. Di belakang rumah almarhum kakek itu dulu pohon jengkol. Nah di situ tuh dari tembok tuh keluar 3 keris kecil. Dan dari situ setelah itu dikasih ke mama bilang nggak mau karena kan nggak bisa megangnya gitu kan. Cuman yang aku tahu mama tuh dulu pernah pegang 2 batu merah delima. Oh 2. Nah batu itu ada di mana sekarang? Kayaknya sekarang udah mama buang atau mama kasihin juga sih. Soalnya mama udah nggak pegang sama sekali. Karena beberapa orang yang bilang sama mama itu, yang pernah bilang ke mama tuh memang ada turunan dari almarhum kakek, sama katanya mama tuh di kanannya mama itu ada kayak harimau putih yang ngikutin dari almarhum kakek itu. Wah. Ada pesan nggak sih buat dari lu buat teman-teman yang Kalapunaholik dan Opera Squad, belajar dari bagaimana kepercayaan diri lu timbul, bro? Oke. Bro ya. Iya. Paling buat teman-teman di luaran sana ya. Maksudnya kayak sekarang kan zaman udah berbeda, nggak kayak zaman dulu ya. Maksudnya sekarang untuk mengembalikan kepercayaan diri kita ya balik lagi kepada diri kita gitu. Semakin kita memupuk kepercayaan diri pada diri kita sendiri tanpa bantuan apapun itu, insya Allah itu pasti akan ada hasilnya kok. Apalagi kalau misalnya teman-teman semuanya yang kerja di dunia entertain, walaupun persaingan lebih banyak, ya gimana caranya kita harus bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari orang yang lainnya tanpa harus menggunakan hal-hal magic. Berarti tetap kepercayaan diri, kemampuan diri, ya kan, dan kita mau belajar. Benar itu. Itu udah bener. Tuh, jadi buat teman-teman semuanya, belajar. Jangan jemu-jemu, belajar. Sekarang udah gampang, tinggal tanya Mbak Google. Iya. Jadi buat teman-teman yang punya pengalaman yang berhubungan dengan dunia mistis, langsung aja di DM di Opera Entertainment. Kita akan hubungi Anda dan mengingatkan kembali harus dari pengalaman diri dan bukan dari cerita orang. Kita ketemu lagi. Dadah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Bye.